Pelindung tampan. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 699-702. Mulai menjelaskan. Bab 699, Recognize the Master. Ha Dongqing. Sasa terkejut. Sebagai presiden wanita yang sangat dingin dan intelektual, Sasa memiliki berbagai pengetahuan dan juga membaca narasi Kostin dalam buku ini. Kostin adalah burung tertinggi dan tercepat di dunia, dan disebut God of 10,000 Eagles. Menurut legenda, hanya satu, si Dongqing, yang muncul dari 100.000 elang dan elang. Di zaman modern, Kostin secara umum disebut sebagai Spear Falcon. Faktanya, Spear Falcon bukanlah Kostin yang asli, melainkan hanya elang-elang yang lebih tampan. Landen Sen membeli yang ini, itu adalah Dongqing condor laut asli, atau Dongqing laut terbaik, dengan kaki emas pucat. Apakah Kostin ini benar-benar sakit? Sasa bertanya. Bukannya itu sakit, itu yang terluka serius, Landen Sen mulai menjelaskan. Dia bisa tahu dari kios di awal bahwa Kostin ini terluka parah belum lama ini, dan ada peluru di dalamnya. Ini peluru senapan, tepat di dekat jantung. Selama Kostin ini melebarkan sayapnya dan terbang, di bawah aksi otot, peluru akan menekan jantung, menyebabkan rasa sakit yang parah, membuatnya lebih buruk daripada kematian. Meskipun cedera peluru itu tidak membunuh Kostin, jelas bahwa Kostin tidak dapat melebarkan sayapnya lagi dan secara bertahap kehilangan kemauan untuk hidup, jadi dia tampak sangat sakit. Bisakah itu disembuhkan? Sasa merasa agak menyedihkan karena simpati. Tentu saja, jangan lihat siapa pacarmu, Landen Sen tersenyum. Setelah kembali ke villa, Landen Sen siap untuk memulai perawatan. Kostin ini telah menatap Landen Sen, meskipun terbang dengan lemah, masih ada sedikit arogansi di matanya. Meskipun struktur tubuh elang berbeda dari manusia, lintasan koneksi darahnya sama, yang tidak memengaruhi perawatan Landen Sen. Metode perawatannya juga sangat sederhana. Landen Sen langsung mengirim Zenki ke dalam tubuh Kostin ini, secara paksa mendesak Zenki untuk membiarkan otot-otot internal elang putih meregangkan dan berolahraga secara teratur, meremas peluru keluar dari daging dan darah. Elang putih itu sepertinya merasakan sakit yang hebat, dan jeritan tajam keluar dari paruhnya. Ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu, tahanlah, kata Landen Sen kepada Bai Ying. Hebatnya, Bai Ying berhenti berteriak setelah mendengar kata-kata Landen Sen, seolah-olah dia bisa mengerti arti Landen Sen. Kostin adalah dewa 10.000 elang, dengan intuisi tajam yang tidak dimiliki manusia, tampaknya aliran udara aneh di tubuhnya bagus untuk dirinya sendiri. Segera, Landen Sen menggunakan energi sejatinya untuk memaksa peluru keluar dari tubuh Bai Ying. Peluru tanduk terbang ke tanah, dengan noda darah di atasnya. Setelah mengeluarkan peluru, Landen Sen membantu Bai Ying menjahit luka. Di bawah kepolosan murni Landen Sen, luka elang putih sembuh dengan cepat, dan itu sudah bisa terbang. Landen Sen meminta para pelayan di manor untuk mengambil sepotong daging babi segar untuk dimasak dan melemparkannya ke Raja Wali Putih. Cakar elang putih meraih sepotong daging babi yang terbang di udara, memakan sepotong besar daging babi, dan menggigitnya dengan sangat cepat. Si kecil ini memiliki nafsu makan banyak, kata Sasa sambil tersenyum. Masih muda. Baru saja masih bayi, kata Landen Sen. Elang putih di depanku adalah seukuran burung pegar. Holy laut premium dewasa dapat tumbuh hingga lebih dari 0,5 meter dan sangat ganas, tidak hanya memakan kelinci dan burung, tetapi bahkan burung pemangsa berukuran besar dan menengah seperti hiena prairie serigala. Setelah memberi makan daging, Landen Sen berjalan keluar dari villa, melepaskan Raja Wali Putih di tangannya, dan membiarkannya membentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Elang putih tidak tergesa-gesa untuk terbang, ia melompat di bahu Landen Sen, menatap langit dengan mata tajam. Terbang. Landen Sen berteriak keras, dan elang putih membentangkan sayapnya dan langsung berlari ke awan. Setelah pulih dari cedera serius, White Eagle masih tidak bisa terbang terlalu tinggi, tetapi terbang biasa tidak lagi menjadi masalah besar. Saya melihat bayangan putih secepat kilat, dan segera tenggelam ke dalam awan, menghilang tanpa jejak. Di luar villa, Sasa menyaksikan Landen Sen membiarkan Bai Ying pergi. Dia merasa sedikit kasihan, dan menghela nafas. Landen Sen, kamu berhasil menyembuhkan lukanya, dan sekarang dia hanya terbang seperti ini, jangan menyesalinya.
Landon Sen tersenyum ringan, ini milikku, milikku, tidak berguna jika bukan milikku. Ada awan di buku-buku kuno, tidak seperti elang biasa, elang laut sangat liar dan sangat sulit dijinakkan. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menjinakkannya, itu membutuhkan banyak waktu, dan itu membutuhkan banyak waktu. Tetapi beberapa menit kemudian, Bai Ying berbalik dan terbang kembali, berhenti di bahu Landon Sen, berteriak keras, dan tampak sangat bahagia. Sasa tampak terkejut dan berkata, sudah kembali, apakah ia mengenali Anda sebagai tuannya? Bai Ying lembut di pundak Landon Sen, masih memangkas bulunya. Ketika Landon Sen melihatnya, Bai Ying masih setengah memutar kepalanya, seolah-olah dia menjual lucu. Jelas, Hai Dongqing ini sangat dekat dengan Landon Sen, dan tampaknya ada semacam sanjungan dan sanjungan di matanya. Intuisinya sangat tajam, mengetahui bahwa Landon Sen berbeda dari orang biasa. Landon Sen menyentuh punggung elang, dan tersenyum, hitung kau pria kecil yang mengenalmu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sepotong daging segar untuk memberinya makan, dan elang putih menangis bahagia. Mungkin karena kamu, biarkan aku menyentuhnya juga. Sasa juga melangkah maju dan menyentuh punggung elang. Bai Ying tidak melarikan diri, sangat manusiawi. Landon Sen merenung sebentar, dan kemudian berkata, Sasa, aku berencana untuk menamainya, Bayu, bagaimana menurutmu? Oke, itu nama yang tampan, sangat dekat dengannya, Sasa mengangguk. Landon Sen dulu tidak tertarik memelihara hewan peliharaan, tetapi hari ini datang sedikit minat, kostum ini dia sangat menyukainya. Keduanya menggoda untuk sementara waktu dan membiarkannya bermain sendiri. Begitu Landon Sen meniup peluitnya, Bai Yu akan terbang sendiri, yang cukup masuk akal. Suatu hari berlalu. Saat makan malam di malam hari, Landon Sen menerima telepon dari Li Fei. Hei, Tuan, saya punya kabar baik. Saya ingin memberi tahu Anda. Suara Li Fei terdengar dari telepon. Berita baik apa? Tanya Landon Sen dengan rasa ingin tahu. Ini tentang Dipsy Book Illustrated Dragon Illustrated yang kamu sebutkan sebelumnya. Terakhir kali aku memanggil banyak ahli untuk belajar. Setelah periode penelitian ini, aku akhirnya menemukan sesuatu. Li Fei berkata dengan cepat. Mata Landon Sen berbinar, dan dia buru-buru bertanya, bicara tentang intinya. Lokasi buku ilustrasi naga belut laut dalam Danchen Haiyu dan Pulau Hantu hampir pasti. Aku akan meminta para ahli untuk datang ke grup Shanghai besok pagi, dan mereka akan menjelaskan lokasi geografis tertentu. Li Fei berkata. Bagus. Landon Sen diam-diam bahagia. Meskipun kecepatan kultivasi Landon Sen sudah sangat menakutkan, dia masih belum puas dengan kekuatannya. Landon Sen sekarang ingin cepat menerobos tahap akhir dari pertanyaan, ia harus menemukan bahan utama lain untuk menyempurnakan Qiyuan dan gentian listrik. Landon Sen memiliki semua bahan lainnya, termasuk Jinyang Guo, dan dia hanya kekurangan gentian listrik terakhir. Jika Anda bisa mendapatkannya dengan lancar, Anda tidak akan jauh dari tahap akhir terobosan Anda. Bab 700 Ghost Island. Ketika berlatih di malam hari, Landon Sen menelan kristal roh lain. Sekarang gentian listrik memiliki berita, saya harus siap. Dengan kecepatan Landon Sen menyerap kristal roh, paling banyak 1 bulan kemudian, basis kultivasi akan dapat mencapai kemacetan di tengah-tengah tahap interogasi. Ketika saatnya tiba, ambil Qiyuan dan lagi, dan Anda akan dapat menembus tahap selanjutnya dari masalah secara alami. Setelah terobosan, Landon Sen ingin pergi ke penghalang Gunung Kunlun. Terakhir kali Yilian dikejar oleh Wu Xiu dari gerbang Yin Yang dan melarikan diri ke penghalang Gunung Kunlun. Landon Sen sangat khawatir tentang keselamatan Yilian dan tidak tahu bagaimana dia sekarang. Dini hari berikutnya, Landon Sen mengunjungi Shanghai Group. Li Fei disambut di luar. Landon Sen melangkah maju dan bertanya, apakah para ahli ada di sini? Li Fei mengangguk, sudah di ruang konferensi. Oke, bawa aku ke sini. Li Fei membawa Landon Sen ke ruang konferensi, ada banyak orang di dalamnya, semuanya adalah sejarawan dan ahli geografi terkenal dari Tiongkok. Mengetahui bahwa itu adalah bos grup Shanghai yang datang sendiri, para ahli ini hormat dan tidak berani lalai. Landon Sen duduk dan mendengarkan dengan cermat laporan penelitian para ahli. Halo, Tuan Sen, menurut penelitian dan penyelidikan kami telah menemukan hasilnya.
Dan Chen Guo adalah istilah kolektif untuk orang-orang di daerah Jingsu pada periode tiga kerajaan untuk negara-negara di Afrika Barat Daya. Seorang wakil pakar lansia berkata kepada Lenden Sen, Afrika. Lenden Sen sedikit terkejut, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan Pulau Hantu? Perwakilan ahli mengatakan, Tuan Sen, Pulau Hantu ini juga memiliki kiasan, dan itu juga pada masa tiga kerajaan. Dikatakan bahwa pulau-pulau di barat daya kerajaan Chen dihuni oleh suku-suku kanibal. Umumnya, orang luar masuk dan ditangkap oleh kanibal setempat. Bangun dan makanlah. Orang-orang dahulu percaya bahwa orang-orang di sana lebih menakutkan daripada hantu, sehingga disebut Pulau Tuan. Saat ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Pulau Hantu itu terletak di sebuah pulau di semenanjung Somalia di Afrika. Beberapa pulau di sana masih dihuni oleh suku-suku kanibal, tambah perwakilan pakar itu. Setelah mempelajari beberapa informasi yang berguna, Lenden Sen berpikir sebentar, dan sepertinya dia akan pergi ke Afrika. Karena lokasinya konsisten dengan yang ada di buku ilustrasi, harus ada harapan besar untuk menemukan naga belut laut dalam. Li Fei, berapa lama untuk menyiapkan kapal dan peralatannya? Tanya Lenden Sen. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Tuan, saya akan memberitahu Anda besok, Li Fei segera berkata. Oke, Lenden Sen mengangguk. Lenden Sen lebih tenang ketika Li Fei melakukan sesuatu, jadi dia membiarkannya melakukannya. Setelah meninggalkan ruang rapat, Lenden Sen pergi mencari Sasa. Kantor mantan presiden dihancurkan dengan cara yang tidak benar dan sedang dalam pembangunan dan perbaikan. Sasa sekarang berada di kantor presiden sementara untuk menangani tugas resmi. Lenden Sen ingin mengobrol dengan seorang wanita, tetapi diusir oleh mulut kecil wanita itu, mengatakan itu menghambat pekerjaannya. Lenden Sen merasa sedikit bosan, jadi dia harus meninggalkan perusahaan dan pergi ke Biro Keamanan Umum. Hari-hari ini dan Sasa terlalu ketat, tetapi mereka sedikit terasing dari Kuina Bai. Meskipun Kuina Bai tidak mengatakannya di permukaan, pasti ada ketidakpuasan di hatinya. Lenden Sen berpikir sudah waktunya untuk membujuk wanita itu. Di dalam Biro Keamanan Umum Kota, Kuina Bai sedang duduk di kantor bekerja dengan dokumen di tangan. Dia mengenakan seragam dan menguraikan sosok panas. Sejak menjadi kepala, sifat pekerjaan Kuina Bai mirip dengan Sasa, dan dia juga duduk di kantor sepanjang hari untuk menangani tugas resmi. Dia sedikit lelah dengan kenyamanan di kantor, tetapi melewatkan hari-hari ketika dia seorang detektif. Duduk seperti ini sepanjang hari, akan ada lemak di perutku. Membandingkan sosok sempurna Sasa, Kuina Bai tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan melihat perut bagian bawahnya. Untungnya, itu cukup datar. Namun, ketika Kuina Bai memikirkan pinggang tebal kakak perempuan dalam hal logistik di kantor polisi, dia merasakan panik di dalam hatinya. Pada saat ini, pintu kantor terbuka. Kuina Bai mengangkat kepalanya sedikit. Xiao Yu, teriak Lenden Sen sambil nyengir. Kuina Bai kaget, Lenden Sen. Kenapa kamu di sini? Aku bosan, datang menemuimu, Lenden Sen menggaruk kepalanya dan berkata. Kepala Kuina Bai sedikit sakit dan berkata, saya bekerja sekarang dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Tidak masalah, aku hanya melihatmu bekerja, Lenden Sen tersenyum. Kuina Bai mengangkat alisnya dan bersenandung lembut, kamu harus pergi dengan Sasa, mengapa kamu mencari aku? Cemburu. Lenden Sen melangkah maju dan dengan lembut membangkitkan pinggang wanita itu. Siapa yang cemburu? Kuina Bai memberi Lenden Sen pandangan putih, baru saja akan mendorong Lenden Sen pergi. Lenden Sen pada gilirannya meraih lengan Kuina Bai. Xiao Yu, jangan marah. Memang benar aku jarang menghabiskan waktu bersamamu selama periode ini, tapi aku akan menebusnya perlahan, kata Lenden Sen sambil tersenyum ringan. Melihat penampilan pria itu yang penuh kasih sayang, detak jantung Kuina Bai sedikit meningkat. Terkadang, dia benar-benar merasa bahwa produk ini disengaja, dan tingkat pengapnya terlalu tinggi. Wanita tidak cemburu, tetapi semua orang berperilaku berbeda. Melihat Lenden Sen berhubungan intim dengan Sasa sepanjang hari, Kuina Bai berkata dalam hatinya bahwa dia tidak cemburu, itu tidak mungkin. Tentu saja, mentalitasnya tidak akan sebal seperti sebelumnya. Lenden Sen bukan orang biasa, Kuina Bai memiliki cinta dan kekaguman padanya. Jika Lenden Sen benar-benar hanya baik untuk dirinya sendiri,
maka Queen Bai juga akan memiliki perasaan tidak berdaya di hatinya, karena dia hanya seorang wanita biasa. Berpikir seperti ini, Queen Bai tidak memiliki beban di hatinya. Dia mencubit pinggang Landon Sen dan berkata dengan dominan, apakah kamu ingin menebusku? Oke, beri aku ciuman dulu, lalu bayar untuk itu. Landon Sen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Queen Bai akan mengatakan kata-kata yang begitu berani. Dia bahkan belum tidur. Yah, ini yang kamu bilang. Sudut mulut Landon Sen terangkat, mengungkapkan seringai. Dia mengaitkan pinggang ramping wanita itu dengan satu tangan dan segera menciumnya. Hei, aku bercanda, kamu menganggapnya serius. Melihat tangan dan kaki Landon Sen, wajah Queen Bai memerah, panik. Sebelum dia bisa melarikan diri, bibirnya tertutup oleh Landon Sen. Go. Pada awalnya, Queen Bai juga secara simbolis menolak 2 kali. Di bawah keterampilan ciuman Landon Sen yang lebih mahir, dia hanya melepaskan moral, seluruh tubuhnya dilunakkan, dan matanya begitu indah sehingga dia dicium. Wanita itu menghembuskan napas seperti biru, seragam yang terbungkus menara menjulang, berbaring bersama, penuh godaan. Saat itu juga. Bum bum bum. Pintu kantor itu tiba-tiba mengetuk. Queen Bai kaget, dan segera mendorong Landon Sen pergi, menyelesaikan seragamnya. Jika seseorang tahu bahwa dia adalah kepala Biro Keamanan Publik, melakukan hal-hal tidak senonoh di kantor, tidak akan malu melihat orang. Tolong masuk. Queen Bai terbatuk dan memaksakan nadanya untuk tetap alami, rona merah di pipinya. Sangat disayangkan bahwa Landon Sen tiba-tiba diganggu oleh orang lain. Kapten Interpol Xiao Liu mendorong membuka pintu kantor, berjalan dengan panik dan berkata, Direktur, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Queen Bai bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Xiao Liu begitu bingung. Bab 701 Handle the Case. Xiao Liu memandang Landon Sen di samping dan berseru, Tuan Sen juga ada di sini. Ini milikku sendiri, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu, kata Queen Bai. Xiao Liu mengangguk, dan langsung berkata, Direktur, berita baru datang bahwa insiden besar terjadi di KTV di pusat kota. Casing apa? Queen Bai mengerutkan kening. Xiao Liu secara khusus menutup pintu ke kantor dan berkata, sebuah mayat muncul di kotak kasino KTV, paling mewah di pusat kota. Dipastikan bahwa itu adalah tubuh Gao Dakuan, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Huahai. Sekarang para pemimpin di atas telah terguncang. Apa? Queen Bai terkejut. Almarhum ditemukan di tempat sampah di KTV, setelah dikonfirmasi oleh polisi, ternyata pria itu sebenarnya adalah Ketua CPPCC Kota Huahai. Ini adalah acara besar. Almarhum ternyata menjadi pemimpin tingkat departemen, dan dampaknya terlalu signifikan. Queen Bai segera memerintahkan, sebarkan polisi dengan cepat, blokir KTV, dan jangan biarkan siapapun keluar. Bawa aku ke tempat kejadian sekarang. Kematian pemimpin tingkat departemen sangat penting, dan dia harus menyelidikinya secara pribadi. Oke. Xiao Liu mengangguk. Segera, Xiao Liu dan Queen Bai meninggalkan kantor. Landon Sen juga mengikuti, dan berkata kepada Queen Bai, aku akan pergi melihat juga, bagaimanapun, aku tidak sibuk. Oke, tapi jangan buat masalah, Queen Bai menunjuk Landon Sen dan berkata. Landon Sen tersenyum, kapan pria Anda menambah kekacauan pada Anda? Queen Bai tidak bisa menyangkal hal ini, tidak diragukan lagi, wawasan Landon Sen dan tingkat penanganan kasus adalah kelas super, dan Queen Bai telah melihatnya sebelumnya, yah, aku tidak bisa menyelesaikannya, kamu harus membantuku menyelesaikannya, kata Queen Bai. Keduanya dengan cepat masuk ke mobil polisi khusus. Sejumlah besar polisi juga naik mobil polisi dan bergegas mendekat. Qiangui KTV adalah KTV mewah di kota Huahai, dan terletak di Jalan Honggu. Jalan Honggu agak ambigu, tempat ini lebih terkenal di kota Huahai. Di kedua sisi jalan, ada klub malam atau KTV, atau pusat mandi XX, dan semuanya didekorasi dengan sangat indah. Tentu saja, pengemudi lama tahu bahwa ini adalah fasilitas perawatan kesehatan paling canggih di kota Huahai. Bahkan, kota-kota besar biasa tidak pernah kekurangan tempat seperti itu. Seperti jalan di Honggu ini, polisi sering datang untuk melawan pornografi, tetapi mereka masih bertahan lama. Salah satunya adalah melakukannya dengan cara yang lebih tersembunyi,
dan yang lainnya adalah memiliki latar belakang yang lebih sulit, seperti orang-orang kabel di kantor polisi. Dalam kesan Kuina Bai, Gao Dakuan, ketua CPPCC, tampaknya berusia 60 tahun, dan dia akan mati di sini. Landon Sen mengangkat bahu, ketua CPPCC sangat kuat. Setelah sekitar 10 menit, mobil polisi melaju ke Jalan Honggu. Meskipun siang hari, tempat hiburan di mana-mana masih booming. Ketika Landon Sen dan Kuina Bai tiba, polisi sudah menyegel kotak uang KTV. Karena pemimpin yang meninggal, brigade anti huru hara pun dikirim. Semua tempat hiburan di dekat jalan juga disegel, dan tamu di dalam diperintahkan untuk tidak pergi. Tidak lama kemudian, seluruh jalan Honggu diblokir. Ada staf berseragam polisi dan seragam di mana-mana. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa hari ini adalah kampanye anti pornografi bersama kota. Karena kali ini masalahnya sangat penting, semua toko tidak mendapatkan suara, dan pemilik banyak tempat hiburan sudah terlambat untuk melakukan pekerjaan pertahanan mereka. Sekarang mereka diblokir oleh polisi, semuanya panik. Kuina Bai menganggap bahwa ada terlalu banyak orang di tempat kejadian dan itu terlalu berantakan, terutama khawatir bahwa petunjuk penting akan secara tidak sengaja dihancurkan. Jadi begitu dia tiba di tempat kejadian, Kuina Bai memerintahkan seluruh jalan untuk ditutup, dan memerintahkan sekelompok petugas polisi untuk mengumpulkan bukti di berbagai toko. Karena ada banyak kamera pengintai di jalan, mereka mungkin dapat menangkap informasi penting. Setelah Kuina Bai memerintahkan misi, dia pergi ke lokasi kecelakaan dengan Landon Sen. Adegan kecelakaan itu berada di koridor di lantai 3 KTV, dan garis putih ditarik dari tempat pembuangan sampah di koridor. Kuina Bai dan Landon Sen datang ke kematian. Mirip dengan apa yang dibayangkan Landon Sen, Gao Dakuan ini memiliki perut yang besar, rambutnya sedikit botak, dan wajahnya penuh dengan pejabat. Pada saat ini, mayat Gao Dakui masih memiliki muntah tersisa di wajahnya, dengan bau alkohol, dan itu terlihat sangat sakit. Kuina Bai mengamati sebentar, dan merasa bahwa sangat mungkin seseorang telah menggunakan obat bius dan membunuh, dan semua orang meninggal di tempat pembuangan sampah. Mustahil baginya untuk minum terlalu banyak. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Gao Dakuan lebih tua dan mati mendadak setelah minum terlalu banyak alkohol. Melihat mayat Gao Dakuan, alis Landon Sen terangkat. Ini berarti melakukan kejahatan itu cukup pintar. Landon Sen, apa kamu melihat sesuatu? Kuina Bai bertanya. Landon Sen menggelengkan kepalanya, saya belum tahu. Tapi yang pasti orang ini meninggal tadi malam, penyebab kematiannya adalah pendarahan otak, dan dia minum banyak alkohol sebelum dia meninggal. Siapa yang pertama menemukan mayat itu? Kuina Bai bertanya. Seorang detektif di sebelahnya segera menjawab, Ketua, ini adalah pelayan di KTV. Bawa dia untuk ditanya. Segera, seorang pelayan muda datang oleh polisi. Dia ngeri dan berkata, tidak. Saya tidak membunuhnya. Ketika saya membuang sampah di pagi hari, saya menemukan pria ini terbaring tak bergerak di tempat sampah, petugas polisi yang cantik. Ini bukan urusanku. Setelah Kuina Bai mengerti sedikit tentang situasinya, ia meminta pemilik laci kas KTV untuk datang untuk ditanyai, dan meminta agar kamera pengawas KTV dipanggil keluar. Pemilik Yangui KTV adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, dia terlihat sedikit bingung, dia sangat kooperatif dan membuat orang menyesuaikan video pengawasan ke Kuina Bai. Karena ada terlalu banyak kamera pengintai, kita harus menunggu polisi untuk menyelidiki satu persatu untuk menentukan. Ada 5 lantai di laci kas KTV, dan lantai 1, 2, 3 dan 4 terbuka untuk umum. Namun, lantai 5 relatif high-end dan tidak terbuka untuk dunia luar, yang berspesialisasi dalam menerima tokoh-tokoh besar, terutama para pemimpin. Gao Dakuan seharusnya bermain di ruang pribadi di lantai 5. Tapi kebetulan kamera pengawas di lantai 5 tidak bisa disesuaikan, dan Kuina Bai merasa sedikit rumit. Gao Dakuan bermain denganmu tadi malam, kan? Kuina Bai bertanya dengan acuh tak acuh. Kepanikan melintas di mata bos, dan dia dengan cepat berkata, polisi ini, saya tidak tahu. Siapa yang akan memberi saya namanya ketika saya datang ke sini untuk bermain? Pada dasarnya, saya di sini untuk bernyanyi dan bermain, dan saya tidak tahu siapa Gao Dakuan di malam hari. Ada begitu banyak orang. Kamar pribadi mana yang dimainkan Gao Dakuan tadi malam, cepat bawa kita untuk melihat. Kuina Bai berkata dengan acuh tak acuh. Ini.
Bos berkeringat di dahinya, dan ada terlalu banyak barang tidak populer di ruang pribadi di lantai 5. Karena dia digerebek oleh polisi, tidak ada waktu untuk membersihkannya. Landon Sen berteriak dengan tidak sabar, kali ini kader tingkat departemen yang berani berbohong dan tidak bekerja sama dengan penyelidikan. Maka Anda harus siap untuk masuk penjara selama lebih dari 10 tahun. Bos itu terkejut dan buru-buru berkata, saya bekerja sama dengan saya. Gao Dakuan bermain di lantai 5 tadi malam. Kuina Bai segera membawa orang untuk memeriksanya, dan Landon Sen secara alami diseret oleh Kuina Bai. Dekorasi di lantai 5 sangat indah. Sekilas, megah di mana-mana, dan lemari di dalam kotak diisi dengan semua jenis peralatan yang mempesona, lebih lengkap dari toko barang dewasa. Beberapa petugas polisi yang sering melawan pornografi membuka mata, dan Kuina Bai juga terlihat sedikit malu, ini terlalu bis. Di mana KTV? Melihat apresiasi Landon Sen yang murah hati dari sela-sela, Kuina Bai dengan ekspresi malu-malu sedikit tidak senang, diam-diam mencubitnya, dan berkata dengan malu, saya sedang mengerjakan sebuah kasus sekarang, tolong lebih serius. Bab 702 Tubis. Landon Sen tertawa kecil, aku juga membantumu dengan kasus ini. Ada 5 kamera pengintai di ruangan ini. Tolong katakan pada orang ini untuk menelepon video pengawasan. Setelah berbicara, Landon Sen menunjuk ke bos KTV. Bos terkejut, berpikir bahwa dia curang. Kamera pengintai di ruangan itu diam-diam diatur olehnya, bahkan para pejabat tidak tahu. Kamera pengintai ini sangat tertutup, dan sulit bagi para profesional untuk menemukan mereka secara sengaja. Mereka ditemukan oleh pemuda ini sekilas. Bos itu panik. Terutama, dalam video pengawasan di lantai 5, tidak hanya Gao Dakuan, tetapi juga banyak video tidak senonoh pejabat. Jika ini terbuka, laci kas KTV lebih dari sekadar menutup pintu. Kuina Bai sedikit mengangguk, dan segera mengirim seseorang untuk memanggil video pengintai di kamar pribadi ini. Hal-hal menjadi seperti ini, wajah bos bersahaja, dia harus bekerja sama jika dia tidak mau bekerja sama. Kuina Bai segera memberikan tugas kepada lawan-lawannya, dan sekelompok petugas polisi mulai mencari bukti di lantai 5 KTV. Xiao Yu, Gao Dakuan ini bukan hal yang baik. Lupakan saja jika kamu mati. Bahkan jika dia benar-benar dibunuh olehnya, orang yang membunuh Gao Dakuan juga untuk rakyat, kata Landon Sen di telinga Kuina Bai. Tidak, saya seorang polisi. Masalah ini harus diselidiki. Kuina Bai menggelengkan kepalanya, masih merasakan rasa keadilan yang kuat. Landon Sen menghela nafas, gadis ini terkadang terlalu keras kepala, tentu saja disinilah pesonanya. Ada beberapa kotak di lantai 5, tetapi semuanya sangat mewah. Kuina Bai dan Landon Sen berjalan-jalan, dan berbagai peralatan di dalamnya masih mempesona, membuat Kuina Bai memerah. Tetapi entah bagaimana dia telah melihat dunia, dan ketika dia adalah seorang perwira polisi kriminal, dia tidak memindai Huang. Setelah tenang, dia dengan cepat terjun ke pencarian. Menurut penjelasan bos, polisi menemukan sistem pengawasan di sebuah kantor di ujung lantai 5. Para teknisi dengan cepat memanggil video pengawasan dari setiap kamar, yang terhubung ke laptop, Kuina Bai, Landon Sen, dan sekelompok detektif datang. Video Gao Dakuan di ruang pribadi telah dirilis. Begitu disiarkan, mata banyak pria di tempat itu menyala. Terutama pose Gao Dakuan yang membuka mata mereka. Gao Dakuan dalam video itu dapat menyerang dan bertahan ketika menyerang, dia akan meletakkan tangannya di tangannya, 9 dangkal dan 1 dalam, dan pil Phoenix berenang. Ketika dia menjaga, dia bisa membasmi pohon tua, Guanyin duduk di atas teratai, dan sebagainya. Sialan, Gao Dakuan ini benar-benar tahu cara bermain, ini sangat kuat. Seorang polisi kriminal terpesona, dan berteriak tanpa mempedulikan citranya. Xiao Liu mengetuk kepala polisi kriminal muda itu, apa yang kamu bicarakan? Beri aku jam tangan yang bagus. Setelah menegur, Xiao Liu terus menghargainya. Ketika dia melihat Gao Dakuan membiarkan seorang putri kotak datang ke kuda herringbone terbalik, wajah Kuina Bai merah dan telinganya merah, dan dia merasa sakit, dan dia tidak tahan lagi. Kuina Bai belum pernah melihat pria yang tak tahu malu dan jahat seperti itu, Gao Dakuan terlalu bis, sungguh sial. Landon Sen melihatnya beberapa kali, lalu berjalan mendekat. Kuina Bai merasa sedikit lega, merasa bahwa Landon Sen jauh lebih baik daripada orang-orang itu.
Kuina Bai tidak ingin menyelidiki kasus ini, dan bahkan berpikir Gao Dakuan meninggal dengan baik. Tetapi karena identitas kepala polisi dan almarhum adalah ketua CPPCC, Kuina Bai masih memaksakan dirinya untuk menyelidiki masalah ini. Segera, konten lain muncul di video pengawasan. Kuina Bai sedikit tidak bisa dipercaya, Wan Jiahao juga berlari ke tempat seperti itu. Dan dalam video itu, Wan Jiahao jelas adalah seorang pengemudi tua, dan dia memanggil 8 wanita cantik dalam satu napas. Kuina Bai merasa mual. Berpikir tentang hari Valentine terakhir, Wan Jiahao mengundang dirinya untuk makan malam, tetapi Kuina Bai secara alami menolak. Tanpa diduga, Wan Jiahao adalah binatang buas yang berpakaian bagus, menandakan bahwa ia mengabaikannya pada saat itu. Sekelompok detektif masih menonton. Kamu tidak perlu membacanya. Salin semua ini untukku sebagai bukti penting. Kemarahan muncul di hati Kuina Bai. Bajingan macam apa yang ada di kantor resmi kota Huahai? Setelah video semacam ini dirilis, pasti akan menyebabkan gempa bumi di wilayah resmi kota Huahai. Beberapa petugas polisi termasuk Xiao Liu juga menyadari keseriusan masalah ini dan itu terlalu terlibat. Melihat bahwa bos KTV tidak bisa menyembunyikan hal-hal lagi, dia menjelaskan semua yang dia tahu. Namun, tidak ada berita yang berguna untuk kasus ini, dan noda menjadi pejabat jelas dijelaskan. Ternyata di belakang panggung KTV kotak uang ini bukan orang lain, itu adalah Gao Dakuan Wan Jiahao para pejabat tinggi ini, karena untuk lantai 5 juga disiapkan khusus untuk mereka. Pada saat ini, seorang polisi dengan komunikator melangkah maju dan berkata kepada Kuina Bai, Direktur Bai, Wakil Sekretaris Komite Partai Kota Matia Wan Jiahao pergi ke KTV dan mengatakan kepada Anda untuk memandu pekerjaan dan membiarkan Anda pergi ke lobi di lantai pertama. Laporkan pekerjaan. Apa dia ada di sini? Wajah Kuina Bai sedikit berubah. Setelah mendengar ini, beberapa polisi yang menonton video itu juga terkejut. Saya baru saja menemukan video tidak senonoh Wan Jiahao, dan sekarang Wan Jiahao ada di sini, sebagian besar dengan hati nurani yang bersalah. Itu benar. Wanita tua saya harus bertemu dengannya, kata Kuina Bai dengan marah. Landen Sen menepuk pundak Kuina Bai yang harum, dengan bukti, sangat mudah untuk menyingkirkan orang ini. Xiao Yu, jangan impulsif, jangan biarkan dia menyadari bahwa kamu memiliki bukti. Ya. Kuina Bai mengangguk, dan Landen Sen benar. Dia benar-benar tidak terkejut. Kuina Bai memerintahkannya, dan melarang polisi menonton video untuk mengungkapkan berita tersebut, dan dengan serius memperingatkan bos laci khas KTV untuk membuatnya bekerja sama. Kepala bos itu seperti cewek mematuk nasi, dan dia berulang kali menyala, tahu bahwa kali ini itu bukan lelucon. Tidak lama kemudian, Landen Sen dan Kuina Bai mencapai lantai pertama. Di aula di lantai pertama, seorang pria berusia 40-an duduk di sofa dengan kedua kaki miring ke atas dan terlihat penuh dengan pejabat. Orang ini adalah Wan Jiahao, Wakil Sekretaris Komite Partai Kota. Wan Jiahao telah menjadi makmur dalam karir resminya dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi ia sangat baik dalam melayani atasan. Pagi ini, Wan Jiahao masih berbaring di tempat tidur dengan seorang gadis muda. Anak buahnya tiba-tiba bergegas ke ruangan dan mengatakan kepadanya bahwa Gao Dakuan telah meninggal di KTV. Takut, Wan Jiahao segera mengenakan celananya dan berlari ke laci khas KTV. Nama yang bagus adalah untuk membimbing pekerjaan, tetapi Wan Jiahao benar-benar bergegas untuk menutupi bukti. Dia tidak tahu tentang video pengawasan, tetapi khawatir bahwa bos KTV akan mengungkapkannya.